mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu bersama dengan saya katakan amin. Salam Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh sangat bahagia dapat kembali bertemu dengan saudara-saudara yang hebat pada malam yang luar biasa hari ini untuk acara renungan malam, saudaraku. Seperti biasanya kita akan kembali untuk mengupas, merenungkan, mendalami firman Tuhan, saudaraku. Namun sebelumnya saya ingin menyambut saudara-saudara sekaliannya, ya, di antaranya adalah yaitu Bapak Agustinus Y. Salam Bapak, luar biasa ya, terus bersama dengan kita. Tentunya saya berharap Bapak dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mengalami pertumbuhan rohani di dalam Kristus. Demikian juga dengan Bapak atau Ibu Renol, ya, yang senantiasa setia bersama dengan kami. Kemudian Brother Amron Stinja, ini seorang anak muda yang luar biasa yang terus menyertai pelayanan ini. Dan demikian juga dengan Ayu Lestari Malo. Halo Ayu Lestari Malo, how are you? I hope you just fine today. Yeah, go forward, excited in searching in searching the God, right? Okay, and then Pastor Nopita, thank you for your ministry, so that we can doing this ministry together. Amin, ya. Kemudian Bapak Aan Kustiawan, ya. Halo, salam Bapak, ya, dan Ibu. Haleluya. Kemudian Bapak Ibu Leong Martinus, apa kabar Bapak? Salam, ya. Kemudian Oktamia Yanggo yang penuh dengan urapan Roh Kudus yang terus melayani teman-temannya, ya, khususnya kaum muda. God bless you. Amin. Ya, kemudian Ibu Kunia Antonia, ya, Bapak atau Ibu ini. Ya, Shalom, ya, Shalom, ya, saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian Ibu, kalau ini udah pasti Ibu Riana Sialagan, ya, Shalom Ibu, ya, saya harap ya Ibu dalam keadaan sehat walafiat kalau suatu apapun. Dan masih ada ratusan, ya, saudara-saudara, bahkan ribuan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tapi tentunya saya berharap semuanya dalam keadaan sukacita, damai sejahtera. Amin, ya. Nah, sebelum kita memulai, mari kita berdoa dahulu supaya kita semakin diberkati oleh Tuhan. Tentunya kami mengucap syukur ya Tuhan karena kebaikan-kebaikan yang Kau limpahkan atas kami. Kami mengucap syukur pada malam hari yang indah ini Tuhan masih boleh memperkenankan kami untuk kami boleh dengar-dengaran, merenungkan firman-Mu, dan biarlah kuasa firman-Mu kembali Tuhan memenuhi kehidupan kami sehingga kami mengalami pelepasan, kelegaan di dalam Tuhan. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang coba untuk mengganggu ibadah kami ini, khususnya pada renungan malam ini, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi setiap kami, urapi secara khusus hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan ini dapat dipahami oleh jemaat-jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Ya, jadi terima kasih sudah bersama dengan saya. Kembali saya mengucapkan salam sejahtera semua saudara-saudara saya dari Upuk Barat sampai Upuk Timur, Sabang sampai Maroke. Demikian juga yang ada di luar negeri yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Doa saya kiranya sukacita damai sejahtera Allah terus meliputi kehidupan saudara-saudara. Amin. Ya, malam hari ini kita akan merenungkan, ya, dengan topik mengapa Tuhan menghendaki agar kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara, ini adalah kelanjutan firman Tuhan atau renungan kita semalam atau kemarin yang kita laksanakan bersama-sama, saudaraku, ya. Luar biasa.
Tapi sebelum saya meneruskan, saudara, saya punya beberapa pertanyaan yang merupakan pertanyaan renungan saudaraku. Ya. Yang pertama adalah, pernahkah saudara merasa kering dan tidak bisa merasakan kehadiran Roh Kudus? Itu pertanyaan pertama, saudara. Dan ini menjadi renungan bagi kita, saudaraku. Ya. Lalu yang kedua, jika hal tersebut terjadi, cobalah menyanyikan lagu pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan, ya, tentunya dengan tuntunan Roh Kudus, saudara, serta bacalah firman Tuhan, saudara. Ya. Lalu yang ketiga, berbicaralah, luapkan isi hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, saudaraku. Ya, kita minta supaya Roh Kudus membimbing, menuntun kita, saudara. Nah, sehingga beban-beban berat kita itu, saudara, semuanya bisa diangkat. Jadi jangan pernah dibawa secara pribadi, saudaraku. Amin, saudara. Nah, jadi luar biasa, saudaraku. Ya. Nah, jadi topiknya malam hari ini seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Menurut saudara, mengapa Tuhan menghendaki agar saudara menyembahnya dalam roh dan kebenaran? Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kemarin, saudara, ya, Tuhan Yesus bersama dengan murid ada di Bait Allah, saudaraku, ya, untuk melaksanakan Paskah. Karena Paskah merupakan event tahunan yang dirayakan oleh bangsa Yahudi, saudaraku, termasuk Tuhan Yesus bersama murid juga ada di sana. Tapi alangkah terkejutnya dia ketika melihat keadaan Bait Allah, saudaraku, ya, begitu membuat dia sangat marah, bahkan murka, saudara, ya, karena Bait Allah itu dijadikan sebagai tempat dagangan, saudaraku, ya. Ternyata, saudara, ya, ini adalah ulah daripada imam-imam, saudaraku, yang bertugas di Bait Allah, karena fungsi Bait Allah itu dijadikan tempat bisnis. Tentu tujuannya adalah untuk mencari keuntungan, saudaraku. Dan akhirnya Alkitab menjelaskan Tuhan Yesus marah, saudaraku, ya, dan kursi-kursi dijungkir balikkan dan para pedagang tersebut pun diusirnya, saudaraku. Nah, namun di sebalik itu, saudara, mujizat-mujizat juga terjadi, saudaraku, di dalam pelayanan Tuhan Yesus bersama tim, bersama dengan murid-muridnya, saudara. Nah, setelah dari sana, saudaraku, maka Tuhan Yesus melanjutkan perjalanan, saudara, ke Galilea, saudaraku. Namun Tuhan Yesus bersama rombongan harus melintasi distrik Samaria. Nah, mari kita lihat, saudaraku, apa yang terjadi di distrik Samaria ini, saudaraku. Nah, untuk itu, saudara, mari kita buka Alkitab kita, saudaraku, ya. Kita ambil dari kitab Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai ayat 43, saudara. Cukup banyak, tapi kita tidak akan baca semuanya, saudaraku, ya. Karena waktu juga, ya. Ayat 5 di sana dikatakan, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Ayat 6, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, saudara. Ya, ternyata di sumur itu, saudara, ada seorang perempuan datang menghampiri Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus memberikan perintah, berikanlah air kepadaku, saudaraku. Ya, nah, apa yang terjadi selanjutnya, saudara, itu dapat kita baca di ayat yang ke-8. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan, saudara. Ternyata di dalam pelayanan juga Tuhan Yesus merasakan kelaparan, kehausan, saudara. Tidak ubahnya seperti kita, karena ingat, ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi 100% dia manusia, artinya dia masih bersandar dan berharap dengan kekuatan daripada Bapaknya, saudaraku, ya, melalui Roh Kudus tentunya, ya. Kemudian ayat yang ke-9, maka di sana dikatakan, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah, itu keadaan pada waktu itu, saudaraku, yang namanya orang Yahudi, ya, mereka tidak pernah mau bergaul kepada orang Samaria karena menganggap rendah, saudaraku, ya. Nah, lalu di ayat 10, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup, saudara.
Ya, jadi air hidup ini saudara, berkali-kali saya katakan firman Tuhan itu merupakan the living water, merupakan air hidup saudara, ya, yang melegakan kehausan rohani kita. Ini yang harus kita pahami saudaraku, ya. Lalu ayat 11, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu, saudara? Ya, ternyata perempuan Samaria itu juga, ya, sama bodohnya seperti saya di awal-awal, saudaraku, ya, karena dia berpikir Tuhan Yesus itu berbicara tentang hal-hal yang natural sifatnya, saudaraku. Padahal yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ini adalah berbicara tentang hal-hal rohani, hal-hal yang di atas, saudaraku, ya. Jadi nggak ada kaitannya dengan timba dan lain sebagainya, saudara. Tapi ya itu manusiawi, maklum, saudara, karena memang belum mendapatkan pengajaran, kekurangan pengetahuan akan kerajaan surga, saudara, ya. Lalu berikutnya, saudaraku, ya, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Itu pertanyaan yang diajukan oleh perempuan Samaria, saudaraku. Lalu dijawab oleh Tuhan Yesus. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Nah, maksudnya air yang ada di dalam sumur itu, saudaraku. Tetapi barang siapa minum, itu ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal, saudaraku. Nah, ini, saudara, ya. Jadi ini janji-janji Tuhan, saudara. Ini berbicara tentang Roh Kudus, saudaraku, ya. Oleh karenanya ketika kita datang kepada Tuhan, saudaraku, mari jangan bawa gayung yang kecil, jangan bawa hanya bawa mangkok, saudaraku, bawa cangkir, tapi bawa drum, saudaraku, ya, ketika kita datang kepada Tuhan. Dan air itu tidak akan pernah habis, saudara, karena air itu terus mengeluarkan kuasanya, saudaraku. Dan itulah the Holy Spirit, Roh Kudus, saudaraku. Demikian juga dengan firman Tuhan, saudaraku, ya, luar biasa. Kita kembali diajar. Lalu di ayatnya yang ke-15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Lalu ayat 16, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Nah, seperti itu, saudaraku, ya. Lalu ayat 17, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Lalu ayat 18, saudara, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Nah, saudaraku, ketika kita datang kepada Tuhan, datanglah apa adanya, jangan apa maunya. Saudara, ya, seperti perempuan Samaria ini, saudaraku, luar biasa, ya. Lalu ayat 19, saudaraku, di sana dikatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, saudaraku, ya, dia masih belum tahu kalau Yesus itu Tuhan, dia masih berpikiran Yesus itu seorang nabi, saudara. Di luar sana juga banyak, saudaraku, jutaan, ya, bahkan miliaran orang mengira Tuhan Yesus itu adalah seorang nabi, saudaraku, ya. Sebagaimana juga saya dulu diajarkan bahwasanya Yesus itu adalah seorang nabi, saudara. Nabi yang paling besar yang melakukan mujizat-mujizat, sign and wonders, tanda-tanda heran dan miracle, saudaraku, ya. Nah, itu kalau kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, artinya kerajaan kuasa atau rahasia kerajaan kuasa kegelapan itu belum disingkapkan oleh Tuhan Yesus, saudaraku. Nah, sehingga kita mengira dia adalah seorang nabi, saudara, ya. Nah, lalu saudara, di ayat yang ke-20 dikatakan, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nah, ya, ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Nah, ini dalam nih pelajarannya, saudaraku, ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Nah, ini, ya, saudara, ya, banyak orang di luar sana menyembah
kepada Tuhan yang tidak mereka kenal, saudaraku, ya. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan dari bangsa Yahudi, yaitu kita amini, saudaraku, ya, bahwasanya keselamatan itu, ya, dari bangsa Yahudi. Lalu ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Nah, ini Tuhan Yesus yang berkata kepada perempuan itu, saudaraku, ya, di sana dia berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Wah, luar biasa, saudaraku, ya. Mari kita belajar, saudara. Ya, saya sendiri masih belajar untuk menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran, untuk untuk menjadi penyembah-penyembah yang sejati, the true worshipper, saudaraku, ya. Lalu di ayat yang ke-24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah, dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin, saudara. Dan itu yang menjadi topik kita, saudara, yang mau kita angkat pada malam hari ini, saudaraku, ya. Allah itu adalah roh, barang siapa yang menyembahnya, sembahlah dia dalam roh dan kebenaran, saudaraku. Saudara, ya, saya sudah mempersiapkan catatan buat saudara, ya, hasil telaan saya dan juga pengalaman secara empiris, saudara, ya. Nah, catatan saya mengatakan seperti ini, saudaraku, ya. Salah satu tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk memiliki hubungan dari hati ke hati dengannya, saudara, ya, untuk terkoneksi sepenuhnya dengannya melalui penyembahan. Jadi penyembahan itu sangat penting sekali, saudaraku, ya. Dalam artian sempit kita menyembah Tuhan, saudara, di gereja, tapi dalam artian yang luas, saudara, apapun yang kita kerjakan di luar sana, kalau itu kita dedikasikan buat Tuhan, maka itu adalah bagian daripada penyembahan juga, saudaraku. Amin, saudara, ya. Ini yang harus dipahami juga. Nah, oleh karena marilah kita lakukan, ya, segala sesuatunya itu buat Tuhan, saudaraku, bagian daripada penyembahan kita, sehingga penyembahan kita itu benar-benar harum dan manis di hadapan Tuhan dan menyenangkan hatinya, saudaraku. Amin, saudara, ya. Namun seringkali kita kurang memahami bagaimana cara menyembah yang benar. Nah, masih banyak juga, saudaraku, saudara kita yang ada di luar sana juga belum memahami, belum mengerti, ya, bagaimana cara kita untuk menyembah, ya, yang benar, saudaraku, ya. Demikian, ya, melalui kisah perempuan Samaria. Nah, jadi melalui kisah perempuan Samaria, sebagaimana yang sudah kita baca tadi, saudaraku, ayat-ayatnya yang begitu banyak, saudaraku, maka malam hari ini kita diajar kembali, diingatkan kembali, saudaraku, supaya kita dimampukan untuk menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran, untuk kita dimampukan menyembah di dalam kebenaran, saudaraku, ya. Nah, melalui kisah perempuan Samaria dan Injil Yohanes ini, Tuhan memberikan petunjuk tentang penyembahan seperti apa yang Allah kehendaki. Amin, saudara, ya. Nah, Yesus Kristus yang tahu dengan jelas isi hati Bapa di surga mengatakan bahwa Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran, ya. Tempat fisik penyembahan tidaklah menjadi persoalan. Jadi tempat fisik penyembahan tidaklah menjadi persoalan, saudaraku, ketika kita melakukan penyembahan, saudara, ya. Mau di gereja juga boleh, saudara, mau di rumah juga boleh, atau mau di saluran ini juga, saudara, yang sedang kita lakukan bersama-sama, ini juga boleh, ya, dimanapun, saudara, itu tidak menjadi persoalan bagi Yesus, saudara, ya. Sepanjang itu benar-benar kita lakukan dengan tulus, saudaraku, ya. Nah, jadi pun bahkan nyanyian yang keluar dari mulut kita atau tata cara penyembahan jasmania yang dia nantikan. Amin, saudara. Nah, jadi di sini juga dikatakan, saudaraku, tadi, ya, tempat fisik penyembahan tidaklah menjadi persoalan. Pun bukan nyanyian yang keluar dari mulut kita atau tata cara penyembahan jasmania yang dia nantikan. Amin, saudaraku, ya. Nah, jadi saudara, ya, ketika kita mau menyembah lalu, waduh, gimana, ya, wah, ini nggak bisa nih, suara saya ini pals, suara saya bindeng, saudara. Saudara, berkali-kali saya sampaikan, don't care about that, ya. Abaikan itu, saudaraku. Yang penting hati, saudara, ya. Hati, saudaraku, ya. Bukan berarti, wah, kita harus punya suara yang merdu, yang enak didengar oleh manusia, saudaraku. God doesn't care about that. Tuhan nggak peduli tentang hal-hal
yang itu, saudara. Tuhan inginkan isi hati kita dari lubuk dalam yang memang benar-benar kita datang ingin menyembah Dia, saudaraku. Ya, nah jadi ketika kita memuji menyembah, saudara, nggak ada kaitannya itu dengan performance, ya, pertunjukan. Ya, walaupun suara kita bindeng, walaupun suara kita palsu, ya saudaraku, tapi kalau hati kita memang benar-benar tulus dan haus, kita lapar, saudaraku, mari kita datang, saudara. Dan itulah persembahan kita yang terbaik yang kita boleh berikan kepada Tuhan, saudaraku. Nah, amin, saudara. Ya, demikian juga dalam makna yang luas seperti yang saya katakan tadi, saudaraku. Ya kan? Apapun pekerjaan kita, ya, apakah kita seorang petani, seorang nelayan, ya, saudaraku, ya, mau di luar gedung, di dalam gedung, whatever, saudaraku. Kalau kita anggap itu bagian dari penyembahan kita, saudara, dan kita lakukan itu dengan tulus hati, saudaraku, dan kita dedikasikan buat Tuhan, saudaraku, maka Tuhan berkenan, dan apa yang kita kerjakan itu akan menjadi dupa yang harum yang boleh menyenangkan hati Tuhan, saudaraku. Nah, inilah yang diinginkan oleh Tuhan, saudaraku. Makanya Dia menginginkan penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran, saudaraku. Ya. Lalu pertanyaan, saudara, mengapa dalam roh? Nah, kan seperti itu, saudaraku, ya. Mengapa dalam roh? Nah, karena Allah adalah roh. Nah, seperti itu, saudaraku, ya. Karena Allah adalah roh dan hanya Roh Kudus yang tinggal di dalam kita yang mengenal Allah Bapa. Sebagaimana dicatat di dalam 1 Korintus 2 ayat 11, saudaraku. Mengapa di dalam roh? Ya, karena Allah adalah roh. Kan seperti itu, saudaraku, ya. Roh Kudus di dalam hati kita yang bersyafaat kepada Bapa. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam hati kita yang bersyafaat kepada Bapa, saudaraku. Jadi ketika kita berdoa, saudaraku, ya, maka kadangkala, ya, kita salah-salah, saudara, seperti itu, ya, karena memang kita mungkin, ya, baru terima Yesus seperti saya, saudaraku, nggak jadi masalah, saudara. Yang penting hati, saudara. Tuhan lihat hati, saudaraku, ya. Maka Roh Kudus yang akan mengkoreksi, Roh Kudus yang akan bersyafaat kepada Bapa. Itulah kehebatan, itulah kelebihan, itulah keindahan di dalam kekristenan kita yang tinggal di dalam Tuhan, saudaraku. Karena Tuhan memberikan kita Roh Kudus, saudara. Tuhan yang akan mengkoreksi, saudara. Tuhan yang akan bersyafaat kepada Bapa di surga. Amin, saudara. Dan ini yang tidak dipahami oleh banyak orang. Maka bersyukurlah kita, saudaraku, ya, jika malam hari ini, ya, kita dapat bersama-sama untuk melakukan renungan malam, saudara, ya. Ya, meskipun ini baru awal, ya, pada jam-jam yang memang sudah ditentukan, pada jam 7 nggak banyak, saudaraku, nggak apa-apa, saudara, ya. Jadi mari kita terus tetap setia, saudaraku, tetap setia. Saudara, saya sering memperhatikan seperti ini, ya. Saya selalu memperhatikan, saudara. Oleh karena saya nggak pernah anggap orang itu sepele, saudaraku, ya, underestimate, ya. Sepele, saudaraku, enggak, saudara, ya. Kalau seseorang itu, saudaraku, kelihatannya dilihat dari kasat mata, ya, orang itu, aduh, ya, biasa-biasa, ya, kelihatannya nggak punya kemampuan, saudara, ya. Tapi begitu dia mau melayani Tuhan, saudaraku, masuk di dalam pelayanan, mau digembalakan oleh Tuhan, saudaraku, ya, yakinlah, saudara, dari hasil penelitian saya melalui pengamatan saya di lapangan, saudaraku, ya, orang itu menjadi luar biasa, ya. Mengapa, saudaraku? Karena ada Roh Allah, Roh Kudus yang membawa dia terus, saudara, sehingga dia mengalami kepenuhan Roh Kudus, saudara, dan orang itu menjadi wow, luar biasa, saudara, oleh karena kemuliaan Allah yang ada dalam diri dia itu. Hari lepas hari semakin dipenuhi dirinya itu, hatinya itu, kehidupannya itu dengan kuat kuasa Roh Kudus, saudara, itu. Nah, makanya saya juga berkata kepada jemaat-jemaat saya, pada pengejar-pengejar saya, kepada mahasiswa, kepada siapa saja, saudara, ketika saya melayani, saudara, saya katakan seperti itu, saudaraku, ya, jangan pernah anggap enteng sama orang yang melayani Tuhan. Nah, itu, saudaraku. Nah, oleh karena, saudara, apapun pekerjaan kita, saudaraku, mari ambil kesempatan untuk melayani, saudara. Ya, nggak harus jadi pendeta seperti saya, saudara. Tapi kalau mau jadi pendeta pun kenapa? Jangan takut, saudara, jangan takut, iya kan? Ya, seperti saya seorang dosen, seperti saya seorang advokat, saudara, ya, saya mau ngambil pelayanan.
Nggak ada salahnya, saudara. Dan justru kita menjadi berkat di tengah-tengah dunia, saudara. Kita menjadi garam dan terangnya Tuhan di mana kita berada, saudaraku. Dan ini merupakan karunia yang tidak semua orang di luar sana dapat. Maksud saya yang bukan orang percaya, tentu dia nggak dapat, saudara. Cuma saudara dan saya dan kita semua yang mendapatkan, kita orang percaya. Kita mau mendalami firman Tuhan. Kita mau dibimbing, dilatih, dididik, disiapkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang hebat dan luar biasa itu, saudaraku. Nah, sehingga Roh Kuduslah yang membimbing menuntun kita sampai kita mengalami kepenuhan, saudaraku. Dan ini, saudara, luar biasa, saudaraku. Amin, saudara. Ayo, mari semangat terus. Masih semangat kan, Bapak Ibu ya? Masih ya, terus ya. Ayo, mari. Ya, kalau malam hari ini nggak bisa pada waktu yang sama pada jam 7, nggak apa-apa. Ya, masih ada siaran tunda, Bapak Ibu bisa nontonnya setelah ini. Amin, Bapak Ibu. Yang penting ayo semangat terus, Bapak Ibu. Ya, semangatnya itu, Bapak Ibu, ya, untuk mau dipakai oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi luar biasa, Bapak Ibu, ya. Jadi di sini dikatakan Roh Kudus di dalam hati kita yang bersyafaat kepada Bapa di surga. Sebagaimana dicatat di dalam Roma 8 ayat 26, Bapak Ibu, ya. Tanpa Roh Kudus, manusia roh kita tidak tahu dan tidak mampu melakukan apa yang Allah kehendaki. Begitu setianya, begitu pedulinya Tuhan kepada kita. Ya, Bapak Ibu, Allah yang tahu kemampuan kita, orang Dia yang cipta, Bapak Ibu. Iya kan? Pikiran kita, logika kita, ilmu kita di bangku kuliah tidak mampu, Bapak Ibu. Tidak mampu untuk mengetahui isi hati Tuhan, Bapak Ibu. Oleh karenanya Tuhan kirimkan Roh Kudus kepada kita, kepada anak-anaknya, kepada umatnya, kepada siapa saja yang percaya kepada Dia, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Karena ini berbicara tentang kehidupan sekarang dan kehidupan kekal, Bapak Ibu. Supaya kita jangan binasa, supaya kita jangan mengalami kematian kekal. Nah, oleh karenanya Roh Kudus dikirimkan oleh Tuhan kepada kita untuk kita mengerti isi hati Tuhan, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Wah, jadi semangat saya, Bapak Ibu, ya. Begitulah, kalau ya memang harus kayak gitu, Bapak Ibu, ketika kita nyampaikan firman Tuhan. Amin. Ya, karena Roh Kudus itu yang terus membuat kita bergairah, bergelora, Bapak Ibu. Dan firman Tuhan memang harus dilepaskan, Bapak Ibu. Amin, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, jadi luar biasa. Tadi dikatakan ya, tanpa Roh Kudus ya, roh kita tidak akan mampu. Mengapa di dalam kebenaran? Nah, tadi mengapa di dalam roh? Nah, karena Allah adalah roh. Nah, sekarang mengapa dalam kebenaran? Itu pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu ya. Mengapa dalam kebenaran? Nah, karena hanya dalam kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi Yesus Kristus itulah kebenaran, Bapak Ibu ya. He is the righteous. Nah, itu. Amin, Bapak Ibu ya. Kita menjadi layak untuk datang menyembah Allah. Wow, we have been justified. Kita telah dilayakkan untuk datang di hadapannya, Bapak Ibu. Siapalah kita ini, Bapak Ibu? Kita orang yang berdosa, kita tidak layak, Bapak Ibu ya. Kekudusan Tuhan itu, Allah punya standar untuk kekudusan, Bapak Ibu. Ya, jadi ketidaklayakan kita, dosa-dosa kita itu nggak bisa dibasuh oleh darah binatang sebagaimana yang dilakukan oleh agamawi yang ada di luar sana, Bapak Ibu. Ya, ini pernah saya sampaikan. Kita lihat, ya, mereka datang untuk minta pengampunan dosa. Mereka harus bawa binatang. Kalau bangsa Israel paling sedikit itu adalah burung merpati. Ya, kalau mereka kaya, Bapak Ibu, mereka boleh bawa domba, lembu, seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, hanya untuk pengampunan dosa, Bapak Ibu, darah binatang itu. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu, kalau kita menggunakan darah binatang? Tentu ya itu akan terhapus, tapi kuasa dosanya yang dibawa itu masih terus bekerja. Apa indikatornya? Indikatornya kita lihat sekarang, Bapak Ibu. Dunia bukan semakin baik, tapi dunia semakin jahat, Bapak Ibu. Berbagai krisis yang dialami oleh dunia hari-hari ini, Bapak Ibu. Nah, kalau kita nggak dekat-dekat, kalau kita nggak dengar-dengaran dengan firman Tuhan, Bapak Ibu, maka kita akan terhisap oleh keadaan-keadaan atau peristiwa dunia. Kita nggak mau seperti itu, Bapak Ibu. Oleh karena mari kita naik ke gunung kudusnya Tuhan. Mari kita naik ke gunung Sinai, Bapak Ibu.
Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya, supaya kita diselamatkan Bapak Ibu. Nah ini dalam rangka kita naik ke Gunung Kudusnya Tuhan Bapak Ibu. Jadi doa itu ya simbol daripada ketika kita naik ke Gunung Kudusnya Tuhan Bapak Ibu. Dari ketinggian itu kita melihat dunia Bapak Ibu. Wow. Ternyata dunia sudah babak belur Bapak Ibu. Dunia meratap, dunia meradang Bapak Ibu. Nah kita nggak mau masuk di dalam arus dunia itu. Oleh karenanya mari Bapak Ibu, melalui program ini, renungan malam ini, melalui saluran ini, mari Bapak Ibu kita membentuk komunitas-komunitas yang dikenan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu. Ya, ini kerinduan saya, bagaimana supaya kita bisa membangun komunitas-komunitas yang dikenan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau bangsa-bangsa. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya mari Bapak Ibu. Jangan kita melakukan hal-hal yang kecil, yang besar-besar Bapak Ibu. Karena ada Roh Kudus di dalam diri kita, Roh Kudus yang akan memimpin kita Bapak Ibu. Yang penting mau saja. Itu yang saya selalu katakan. Yang penting mau saja Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu, ya. Nah, jadi pertanyaannya tadi Bapak Ibu, ya, mengapa dalam kebenaran? Karena hanya dalam kebenaran, yaitu Yesus Kristus, kita menjadi layak untuk datang menyembah Allah. Sebab tanpa perantaraan Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah, tidak seorang pun mampu mendekat kepada tahta kasih karunia. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Tanpa Yesus Kristus tidak ada satu orang pun yang dapat mendekat tahta kasih karunia Allah. Nah, oleh karena Bapak Ibu, mari dengan berani kita mendekat tahta kasih karunia Allah. Karena kita sudah dilayakkan, karena kita sudah dikuduskan, sehingga kita layak Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Wah, luar biasa. Bapak Ibu luar biasa. Saya juga luar biasa. Kita semua luar biasa. Mari Bapak Ibu. Ya. Mari Bapak Ibu, kita lakukan hal-hal yang besar, tapi kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu Bapak Ibu. Kalau hal-hal yang kecil ini kita setia Bapak Ibu, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar. Dan kita mau dipakai oleh Dia sebagai Allahnya. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, ya, saat kita menyembahnya, Dia menginginkan kita memfokuskan hati dan pikiran hanya kepadanya. Nah, jadi kan kembali Bapak Ibu, yang diminta Tuhan itu nggak yang aneh-aneh kok. Dia hanya minta hati dan pikiran kita supaya kita fokus kepadanya. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, dia nggak minta yang aneh-aneh lah, saya katakan Bapak Ibu. Ya, dia cuma minta hati dan pikiran kita supaya fokus Bapak Ibu. Itu aja saat kita menyembahnya Bapak Ibu. Ya, singkirkanlah segala sesuatu yang menghalangi hati dan pikiran kita berfokus kepada Allah. Jadi singkirkanlah segala sesuatu, singkirkanlah kenajisan ketika kita mau datang kepada Tuhan untuk menyembahnya. Dan itulah yang membuat Tuhan Yesus marah di bait Allah Bapak Ibu. Ya, menghalangi untuk orang datang kepada Bapaknya, menghalangi untuk orang datang kepada Tuhan. Oleh karena Dia sangat murka Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang lembut, Tuhan Yesus yang maha pengasih, Tuhan Yesus yang maha penyayang, tapi tiba-tiba ketika bait Allah itu dipenuhi Bapak Ibu oleh hal-hal, ya, kenajisan, kerakusan, maka Dia murka Bapak Ibu. Dan itu pada waktu yang tepat, pada orang yang tepat, Dia lakukan seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau ketika kita masuk dalam hadirat-Nya Bapak Ibu, ada penghambat-penghambat, ada kenajisan. Kedagingan kita ini masih setebal tembok Yeriko. Tuhan nggak mau Bapak Ibu. Tuhan nggak mau. Ya, Dia sudah siapkan semuanya itu untuk menghancurkannya itu. Tinggal kita mau apa tidak. Mari mau Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya, haleluya. Ya. Ya. Percakapan dengan teman yang menyakitkan hati kita harus tanggalkan Bapak Ibu. Kita nggak mau. Ya. Ketika kita mendengar teman-teman kita, mereka yang jahat kepada kita, lalu ya kita balas, tak usah Bapak Ibu. Ya, kita mengucap syukur aja, naikkan pujian dan penyembahan Bapak Ibu. Aman Bapak Ibu. Ya. Hari-hari ini mari kita masuk dalam penyembahan Bapak Ibu. Ya. Kalau kita terlalu lama di luar Bapak Ibu, melihat dunia, menatap dunia, Bapak Ibu kita bisa gila. Maaf, ya. Kita bisa, waduh Bapak Ibu, tak usah Bapak Ibu. Ya. Mari kita seimbangkan Bapak Ibu. Ya. Lebih banyak kita masuk dalam hadirat Allah. Mari Bapak Ibu, kita investasikan waktu kita sediakan waktu kita untuk masuk dalam hadirat Allah Bapak Ibu. Supaya kita jangan sampai
dibawa oleh arus dunia Bapak Ibu, sehingga kita mengalami kebinasaan. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi begitu pula dengan kekhawatiran tentang hari esok. Wah, ya, jangan khawatir tentang hari esok Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengajarkan manajemen, ya, lakukanlah hari ini untuk hari ini Bapak Ibu. Jangan berpikir yang wah itu dunia Bapak Ibu. Ya, tapi kalau mau mengikuti manajemen Tuhan Yesus Bapak Ibu, ya, lakukan hari ini, pikirkan hari ini untuk hari ini. Besok lain lagi bertanya, lain lagi rezekinya. Nah itu Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita jangan frustasi. Supaya apa? Supaya kita jangan pusing kepala kita. Seperti itu Bapak Ibu. Dan saya sudah lakukan itu Bapak Ibu. Nah itu ya. Ya. Amin Bapak Ibu. Ya. Prasangka kurang baik Bapak Ibu, ya, prasangka buruk kepada orang lain itu semestinya kita buang jauh-jauh. Jangan punya prasangka yang tidak baik Bapak Ibu. Kita tetap berprasangka baik. Amin Bapak Ibu, ya. Nah, sepanjang hubungan kita baik Bapak Ibu, ya, sepanjang ya penyembahan kita berkenan, ya, harum di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu, ya. Nah, bagaimana supaya berkenan? Itu masalah hati kan Bapak Ibu, masalah hati, hanya hati kok yang Tuhan minta. Amin Bapak Ibu, ya. Saat kita menyembahnya dengan segenap hati dan pikiran kita, serta dengan pembaharuan diri melalui Roh Kudus dan firman-Nya, isi hati kita akan menyentuh surga. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Roh Kudus itulah yang melakukan segala sesuatunya buat kita Bapak Ibu, ya, supaya isi hati kita menyentuh surga Bapak Ibu. Artinya doa-doa kita pun dijawab Bapak Ibu. Apapun pekerjaan kita diberkati Bapak Ibu. Ini berbicara tentang sukacita, damai sejahtera. Ini berbicara tentang berkat Bapak Ibu. Karena Tuhan tidak mau kita hidup susah. Tuhan tidak mau kita hidup wah pontang-panting Bapak Ibu. Enggak. Oleh karena Dia kirimkan Roh Kudus Bapak Ibu supaya kita bisa ya hidup di dalam kebenarannya, ya, dalam firman Tuhan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Begitu pentingnya Roh Kudus itu dalam kehidupan kita Bapak Ibu, ya. Jadi seperti itulah penyembahan di Pondok Daud yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kemarin kita berbicara tentang penyembahan di Pondok Daud Bapak Ibu, ya. Jadi mari kita bangun Bapak Ibu, ya, agar penyembahan di Pondok Daud itu juga itu kita bangun di rumah kita pribadi, lepas pribadi. Amin Bapak Ibu, supaya ada dupa yang terus ngebul Bapak Ibu, ya, yaitu berupa doa, pujian, penyembahan. Mari kita bangun Bapak Ibu, mari kita bangun. Nah, malam hari ini saya datang bersama-sama dengan Bapak Ibu, dan bisa juga ini dijadikan rujukan Bapak Ibu untuk membangun mesbah doa, pujian, membangun, merestorasi Pondok Daud Bapak Ibu, yang dikenal oleh Tuhan itu hadir di tengah-tengah keluarga kita Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ayo mari semangat terus Bapak Ibu. Semangat terus, ya. Jadi luar biasa Bapak Ibu, ya. Jadi tidak heran banyak sekali mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan di Pondok Daud. Mari kita bangun Bapak Ibu. Ya, Tuhan sendiri ingin membangun, merestorasi Pondok Daud supaya setiap suku bangsa yang tidak mengenal Dia datang kepadanya. Nah, kalau kita membangun Pondok Daud di keluarga kita Bapak Ibu, maka mujizat demi mujizat, sign and wonder itu akan terjadi. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita rencanakan Bapak Ibu, itu akan terjadi dan kita akan terheran-heran. Namanya pun sign and wonders and miracle Bapak Ibu. Dan ini janji Tuhan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Luar biasa. Mari terus Bapak Ibu semangat, ya. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan, ya, sehingga Bapak Ibu tidak bisa bersama-sama dengan waktu yang sama bersama dengan saya, Bapak Ibu nggak apa-apa, ya. Bapak Ibu bisa tonton videonya, dengarkan lagi Bapak Ibu, supaya kita sama-sama tumbuh di dalam Kristus dan kita sama-sama dipakai oleh Tuhan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, Engkau mengajar kami untuk menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Bapa, jika perempuan Samaria yang notabene-nya adalah seorang
prostitut, seorang pelacur, engkau pakai sebagai alatmu untuk menjadi penginjil pertama yang dicatat di dalam Alkitab. Biarlah Tuhan juga yang memakai kami Tuhan untuk menjadi alatmu di dalam penjangkauan jiwa-jiwa, utamanya di dalam penjangkauan Yerusalem kami Tuhan. Ajar terus kami sehingga dari Yerusalem kami bisa melanjutkan pelayanan kami hingga ke Yudea, Samaria, bahkan hingga ke ujung-ujung bumi. Itulah kerinduan kami Tuhan. Berkati juga pertemuan kami Tuhan, renungan malam yang kami selenggarakan Bapa. Oh, mari Tuhan tambahkan juga bilangan orang yang boleh bersama-sama dengan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Jadi Bapak Ibu luar biasa ya. Jadi memang akhirnya Bapak Ibu perempuan Samaria itu dipakai Tuhan dan dialah penginjil pertama yang dicatat dalam Alkitab Bapak Ibu. Ya seperti di dalam doa saya ya, dia seorang prostitut Bapak Ibu. Nah seorang prostitut aja pun kalau mau mendengar firman Tuhan, mau menerima air kehidupan Bapak Ibu, dipakai oleh Tuhan dan dia dicatat sebagai penginjil pertama di dalam Alkitab. Luar biasa Tuhan kita, luar biasa Roh Kudus yang Tuhan kirimkan yang ada dalam keadaan kita. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Mari semangat terus ya. Saya berdoa kiranya kita dapat istirahat, tidur nyenyak malam hari ini Bapak Ibu. Pagi-pagi ya tubuh kita menjadi sehat. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, jika merasa diberkati, mari bagikan video ini kepada teman-temannya, saudara-saudaranya yang ada di sosial media Bapak Ibu. Apakah itu ada di Facebook, Instagram, WA dan lain sebagainya, silakan Bapak Ibu, karena kita rindu supaya lebih banyak lagi orang yang boleh bersama dengan kita untuk melakukan renungan malam bersama. Amin Bapak Ibu. Dan ini semua kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya dari Medan kembali saya mengucapkan salam sejahtera, salam sehat, sukses selalu. Sampai jumpa besok jam 7. God bless you. Bye.